历经九生九世，我早已无所畏惧。 Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya. Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qin Yang telah menghapus kultivasi Raja Yuang atas permintaan Kaisar Mingyong. Dia tidak membunuhnya. Dan saat ini, Qin Yang sedang bersama Kaisar Mingyong akan masuk ke tempat rahasia dari keluarga kerajaan Beiming. Buka, aku ingin melihatnya. Mendengar hal itu, Kaisar Mingyong tanpa ragu melangkah maju. Ia membentuk segel dengan kedua tangannya, lalu jejak-jejak rumit muncul dan menyebar di sepanjang gerbang besar. Perlahan, pintu itu mulai terbuka, mengeluarkan suara derit tua yang menunjukkan usianya yang sudah berabad-abad. "Tuan, silakan masuk," kata Kaisar Mingyong dengan sikap penuh hormat, tanpa sedikit pun keraguan. Qin Yang menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk. Saat pintu terbuka, terlihat bahwa seluruh aula itu berada jauh di bawah tanah, dikelilingi oleh besi hitam yang sangat keras. Bahkan ahli puncak di tingkat 4 roh pun tidak akan bisa menerobos masuk melalui pintu utama. Begitu Qin Yang masuk, cahaya terang langsung menyinari seluruh ruangan. Suasana yang sangat berbeda langsung menyelimuti aula itu. Hening, hikmat, penuh wibawa. Saat melangkah masuk, terasa seolah-olah kembali ke ribuan tahun yang lalu. Qin Yang mulai berjalan mengelilingi aula itu. Bangunan ini luasnya ratusan meter persegi, tetapi tidak banyak benda di dalamnya. Hanya ada 4 patung. Urutan patung-patung itu juga tampak sangat diperhitungkan. Ketika melihat Qin Yang mengamati patung-patung tersebut, Kaisar Mingyong segera melangkah maju dan menjelaskan. "Patung yang tingginya 100 meter ini adalah leluhur kami, Kaisar Mingyuan. Di bawah patung leluhur kami, patung setinggi 80 meter ini adalah Qin Yuantian, leluhur keluarga Qin. Dahulu, ia adalah tangan kanan leluhur kami. Ia mengikuti leluhur kami dalam menaklukkan dunia. Yang di sebelah kanan adalah saudara leluhur kami, yang juga merupakan pendiri Akademi Lazuardi. Dan yang di tengah adalah guru dari leluhur kami dan pendiri Akademi Lazuardi, Ferun Qingyun." Kaisar Mingyong masih ingin melanjutkan penjelasannya, tetapi Qin Yang tiba-tiba memotongnya dan berkata, "Aku tahu." Mendengar itu, Kaisar Mingyong langsung terdiam. Tatapan matanya tidak menunjukkan ketidaksabaran atau ketidakpuasan. Sebaliknya, seolah-olah ia menganggap wajar sikap Qin Yang. Namun, saat itu di luar aula utama, Mingyu berjalan di depan Sheng Dengfeng dan 2 lainnya, menghentikan mereka. "Mingyu, apa maksudmu?" Ye Ziqin mengerutkan kening. "3 orang sekalian, hanya kaisar penerus yang boleh masuk ke tempat ini. Kalian tidak bisa masuk." Mingyu berkata dengan nada berat. "Lalu kenapa Brother Qin bisa masuk tadi?" Sheng Xinrui, yang khawatir dengan keselamatan Qin Yang, langsung berkata, "Apa kau sedang membohongi kami?" Mendengar itu, Mingyu hanya bisa tersenyum pahit. "Kalian benar-benar tidak boleh masuk ke tempat ini. Sedangkan Brother Qin, menurutku, kalau dia ingin masuk, ayah juga tidak bisa menghentikannya, bukan?" Mendengar jawaban itu, ketiganya terdiam sesaat, lalu mengangguk. Setelah lama berpikir, Sheng Dengfeng akhirnya berbicara. "Konon, dulu Kaisar Mingyuan memasuki kerajaan Beiming, Jiuyo kontinen, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Keempat patung di dalamnya dikatakan sebagai penjaga garis hidup Kekaisaran Beiming." Mendengar hal itu, Mingyu juga terkejut. Rahasia ini hanya diketahui oleh sedikit anggota keluarga kerajaan. Jika bukan karena ibunya berasal dari keluarga Qin, ia juga tidak akan mengetahuinya. Namun, Sheng Dengfeng justru pernah mendengar rumor ini. Tampaknya, Shengdan Pavilion memang layak disebut sebagai salah satu kekuatan terkuat di Jiuyo kontinen saat ini. Di luar aula utama, keempatnya menunggu dalam diam. Sementara itu, di dalam aula utama, Kaisar Mingyong dengan sabar menatap Qin Yang. "Baiklah, tunjukkan patung terakhir padaku." Qin Yang akhirnya berbicara. Mendengar itu, Kaisar Mingyong tertegun. Ia sudah menduga bahwa identitas Qin Yang tidak sederhana, tetapi ia tidak menyangka bahwa Qin Yang bahkan mengetahui keberadaan patung kelima. Meskipun terkejut, Kaisar Mingyong tetap menurut. Ia berjalan ke depan, lalu berlutut di kaki keempat patung,
menundukkan kepala 3 kali, lalu berdiri kembali. Tanpa suara, sebuah tanda muncul di antara telapak tangannya. Sesaat kemudian, setetes darah esensi jatuh, dan tanda itu terbakar. Lalu, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Di dalam aula utama, keempat patung itu tiba-tiba bergeser ke samping dan berlutut dengan satu lutut, menundukkan kepala, seolah-olah sedang memberikan penghormatan. Di tengah-tengah mereka, muncul sosok yang sebenarnya tersembunyi. Itu adalah sebuah patung setinggi 300 meter, seluruh tubuhnya terbuat dari kayu emas merah tua. Di balik penampilannya yang tampan, matanya terlihat samar, mengenakan jubah hitam yang berkibar, memberi kesan gagah dan berwibawa. Saat melihat patung tinggi itu, Qin Yang terkekeh ringan. Mirip sekali, dan juga sangat tampan. Menghadapi patung dari kehidupan sebelumnya, Qin Yang tidak segan-segan memuji ketampanannya sendiri. Dalam kehidupan pertamanya sebagai Kaisar Jiuyo, ia telah menguasai seluruh Jiuyo kontinen, tidak ada yang lebih mengenal benua ini selain dirinya. Nenek moyang kalian benar-benar berusaha keras. Qin Yang menghela napas pelan, lalu melayang ke atas, langsung berdiri di atas telapak tangan patung itu. Ia menundukkan badan, menatap Mingyong di bawah. Sayangnya, keturunannya tidak sehebat leluhurnya. Mendengar hal itu, Kaisar Mingyong langsung berlutut dengan keras, menempelkan dahinya ke lantai. Saya berharap Tuan Qin mau memberikan petunjuk. Sebagai keturunan keluarga kerajaan Beiming, saya, Mingyong, akan mendedikasikan seluruh hidup saya untuk mengembalikan kejayaan para leluhur. Sayangnya, sulit untuk membalikan keadaan. Saat ini, Kekaisaran Beiming bahkan sudah tidak layak disebut kekaisaran. Kerajaan di sekitarnya, kerajaan tingkat atas, bahkan kerajaan perbatasan semuanya mengawasi kalian, belum lagi kekuatan-kekuatan besar di Jiuyo kontinen yang memiliki niat jahat. Oh, kau tahu siapa aku? Qin Yang bertanya. Saya tidak tahu. Tapi para leluhur berkata, jika suatu hari ada seseorang yang bisa mengaktifkan 8 penjaga naga api kehancuran, maka keluarga kerajaan Beiming harus tunduk kepadanya. Ini adalah sumpah yang tidak boleh dilanggar oleh setiap kaisar, jika tidak. Jika tidak apa? Keluarga kerajaan Beiming akan lenyap. Mendengar jawaban itu, Qin Yang tidak bisa menahan tawa. Kata-kata ini tidak pernah disampaikan kepada murid dan cucunya saat itu. Ming Yuan adalah anak yang cerdas, tetapi ia juga seorang pria dengan visi besar. Ia ingin membangun sebuah negara yang kuat yang bisa mencakup seluruh benua Jiuyo. Di sisi lain, Lapis Lazuli lebih tenang. Ia memilih untuk membangun akademi dan membina para jenius. Qin Yang setuju dengan pendekatan ini. Ming Yuan terus maju dan menciptakan kekuatan besar seperti Kekaisaran Mingjiang Utara, dan Qin Yang merasa senang melihatnya berkembang selangkah demi selangkah. Karena kecerdasannya, Qin Yun selalu membimbing Ming Yuan setiap hari. Setiap kali Ming Yuan menghadapi kesulitan atau dianiaya, ia akan segera berlari ke gurunya untuk mengadu. Pada akhirnya, Qin Yun pasti akan ditegur olehnya. Namun, meskipun ditegur, Qin Yun tidak pernah marah dalam hatinya. Justru, ia malah semakin menegur Ming Yuan kembali. Siklus ini terus berulang, dan hubungan mereka sebagai guru dan murid tetap harmonis meski saling mengganggu sepanjang hari. Karena itulah, Ming Yuan begitu menghormati gurunya dari lubuk hatinya. Hari ini, melihat patung tersebut, Qin Yang semakin memahami betapa dalamnya rasa hormat murid dan cucunya kepadanya. Kekaisaran Beiming saat ini mengalami kemunduran. Kalian telah mengecewakan leluhur kalian. Aku terlalu malas untuk ikut campur dalam masalah ini, kata Qin Yang sambil melambaikan tangannya. Kedua, jika ingin mengubah kekaisaran, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Mendengar hal itu, wajah Kaisar Mingyong menjadi muram. Leluhurnya dengan jelas telah meninggalkan perintah bagi keturunannya. Siapapun yang dapat mengaktifkan 8 penjaga naga api kehancuran, kapanpun dan di masa pemerintahan kaisar manapun, harus dihormati seperti para leluhur sendiri. Selama puluhan ribu tahun, tidak ada seorang pun yang berhasil mengaktifkan pelindung ini. Namun hari ini, Qin Yang melakukannya. Itu cukup membuktikan bahwa Qin Yang adalah orang yang dimaksud oleh leluhur mereka. Mingyong tidak berani memperlakukannya dengan sembarangan. Namun, Qin Yang jelas tidak tertarik membantu Kekaisaran Beiming mengembalikan kejayaannya. Hal ini membuat hati Kaisar Mingyong terasa berat. Apakah ini berarti Kekaisaran Beiming benar-benar akan jatuh?
Leluhurmu mampu mengembangkan kekaisaran Beiming dari hanya sebuah daerah kecil menjadi sebuah kekuatan besar yang dihormati di seluruh benua Jiuyo. Jika keturunannya jatuh sampai ke titik ini, maka itu adalah tanggung jawab kalian sendiri. Qin Yang berkata dengan serius. Namun, selama aku masih di sini, aku tidak akan membiarkan keluarga kerajaan Beiming lenyap dari benua Jiuyo yang luas ini. Ini jaminanku kepadamu. Bisa dianggap sebagai. Qin Yang menghela napas sebelum menyelesaikan kalimatnya. Mendengar itu, Kaisar Mingyong merasa sangat gembira. Ia tidak meragukan jaminan dari Qin Yang. Di seluruh benua Jiuyo, mungkin hanya Qin Yang yang mampu mengaktifkan 8 penjaga naga api kehancuran. Pemuda ini pasti memiliki hubungan dengan para leluhur. Seperti yang dikatakan para leluhur, ketika seseorang yang dapat membuka 8 penjaga naga api kehancuran muncul, kekaisaran harus memperlakukannya seperti kedatangan para leluhur sendiri. Itu berarti Qin Yang memiliki kekuatan yang setara dengan para pendahulu mereka. Meskipun Qin Yang saat ini hanya berada di tingkat ketiga alam laut roh, keberhasilannya membuka pelindung tersebut sudah cukup membuktikan segalanya. Janji Qin Yang memberinya kebebasan untuk bertindak lebih jauh, melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak berani ia lakukan. Dengan kata lain, jika ia bergerak terlalu cepat, hal itu bisa menjadi pukulan telak bagi kekaisaran Beiming. Namun, karena Qin Yang telah berjanji untuk melindungi garis keturunan keluarga kerajaan Beiming, Kaisar Mingyong merasa lebih berani. Setidaknya, kemungkinan terburuk bukanlah kehancuran total, tetapi hanya kembali ke keadaan semula. Terima kasih, Tuan Qin. Kaisar Mingyong menangkupkan tangannya. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya. Jika Anda benar-benar ingin menjadi lebih kuat, Anda tetap harus mengandalkan diri sendiri. Qin Yang terdiam, lalu berkata, lagi pula, ketika leluhur Anda membuka kerajaan Beiming dan berkembang pesat untuk sementara waktu, mereka tidak bergantung pada guru mereka sendiri. Hormati dan kuasai, tetapi andalkan kekuatan dan keberanianmu sendiri dengan tegas. Ya. Qin Yang melihat patung itu dan berkata, para murid kerajaan bisa lebih sering datang ke sini. Jangan buat aturan bahwa hanya kaisar yang boleh masuk. Tempat ini sangat bermanfaat untuk latihan para murid kerajaan. Mendengar ini, Mingyong terkejut. Dia juga menyadari hal ini, tetapi karena wasiat para leluhur, ia tidak berani melanggar. Melihat ekspresi Mingyong, Qin Yang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku sudah bilang, leluhurmu tidak akan keberatan. Baik. Qin Yang melayang turun, berjalan perlahan, dan meninggalkan aula. Saat itu juga, Mingyong segera mengikutinya. Gerbang aula perlahan tertutup. Melihat Qin Yang dan Mingyong keluar dengan selamat, Mingyu dan yang lainnya baru bisa bernapas lega. Mereka benar-benar khawatir kalau Kaisar Mingyong akan melakukan trik licik seperti Raja Yu. Tuan, kemana kita pergi sekarang? Tanya Ye Ziking. Mingyong. Master Qin, silakan perintahkan, jawab Mingyong dengan senyum. Aku ingin pergi ke harem dan melihat. Permaisuri Shu, selir Mingyu. Apakah itu memungkinkan? Tentu saja memungkinkan. Mingyong sama sekali tidak meragukannya. Dalam beberapa hal, Qin Yang tahu lebih banyak daripada dirinya. Hal ini saja sudah cukup membuatnya memandang Qin Yang dengan berbeda. Rombongan pun berjalan menuju harem. Sepanjang perjalanan, melihat jalan-jalan luas yang membentang ke segala arah di dalam istana kekaisaran, Qin Yang tersenyum kecil dan berkata, keluarga kerajaan Beiming sebenarnya memiliki tambang emas dan perak di tangan mereka, tetapi mereka tidak menyadarinya. Tuan muda, apa maksudmu? Mohon jelaskan lebih lanjut, kata Mingyong dengan penuh hormat. Istana kekaisaran Beiming ini dibangun oleh leluhurmu. Bisa dikatakan bahwa ini adalah keseimbangan antara Yin dan Yang dari Akademi Tianshan di kota Beiming. Sebuah formasi pengumpul roh. Begitu kata-kata ini keluar, Mingyong tertegun. Bahkan ia sendiri tidak mengetahui hal ini. Qin Yang melanjutkan, sudahlah, aku melihatmu sebagai kaisar yang baik, jadi aku akan membantumu. Tetapi perjalanan selanjutnya harus kau lalui sendiri. Jika kau menyesatkan kekaisaran Beiming, aku tidak akan ragu untuk bertindak terhadapmu. Begitu mendengar ini, Mingyong langsung mengangguk, sementara tubuh Mingyu sedikit gemetar. Di seluruh ibu kota kekaisaran, selain Qin Yang, tidak ada seorang pun yang berani berbicara seperti itu di depan Kaisar Mingyong. Baiklah. Saat itu juga,
Qin Yang berjalan ke kaki tembok istana dan perlahan berjongkok. Di antara telapak tangannya, segel-segel spiritual menyebar seperti peri yang menari. Segel-segel spiritual itu menempel di tembok dan perlahan membentuk bintang 5. Tak lama kemudian, 3 bintang 5 muncul di seluruh dinding istana. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.